wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati oleh Allah SWT, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Insyaallah 3 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bersyukur Allah memilih kita menjadi orang Islam, yang mana kita senantiasa diarahkan ke arah keselamatan, ke arah kebaikan, ke arah kebahagiaan dunia sampai akhirat. Barakallahu, selain kita umat Islam menjalankan sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah, ya, dan Bapak Ibu perhatikan mengapa sholat kita 5 waktu sementara makan cuman 3 kali. Berarti waktu sholat lebih banyak dari waktu makan. Kenapa Ibu? Ya, karena kebutuhan rohani kita lebih besar daripada jasmani. Rohani kita itu butuh 80% suplai Ibu, ya, sementara jasmani kita cuma berapa? 20%. Makanya kalau orang-orang itu orientasinya hanya materi, ya, rumah bagus, mobil mewah, Ibu, harta melimpah, Ibu, maka dia hanya bisa memuaskan 20% tubuhnya. Kalau mereka tidak mengisi jiwanya dengan gizi-gizi rohani yang sesuai dengan diajak oleh Allah, maka orang itu pasti merana. Meskipun dohirnya mewah dan apa? Berlebihan, ya Bu. Makanya orang itu bahagia tidak diukur dengan banyak duitnya, karena itu hanya sebatas jasmani. Makanya orang miskin juga bisa bahagia kalau dia bisa memenuhi 80% rohaninya itu. Makanya itulah kenapa setiap hari kita diperintahkan sholat. Nanti setiap pekan bapak-bapak itu Jumatan, ya, karena bapak-bapak lebih banyak di luar, makanya penguatannya harus lebih lewat Jumatan itu. Kemudian setahun diwajibkan puasa sebulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu lihat dalam kehidupan umat manusia hari ini, ya, siapakah orang yang taat kepada Allah? Ibu nggak ketemu lagi orang-orang sholat seperti orang Islam. Banyak orang sholat cuma nunduk-nunduk, cuma semedi, cuma kontemplasi. Ya, Yahudi itu kalau sholat begini aja dia. Nggak ada yang sholatnya sampai sujud seperti orang Islam. Ya, artinya penduduk dunia ini mayoritas sudah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah dengan benar. Belum lagi nanti kalau masuk Ramadan, siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan? Hanya orang Islam. Coba Ibu lihat ayat ke 183 surat Al-Baqarah. Landasan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba Ibu baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Berarti apa? Seluruh umat manusia sebelum kita itu mereka juga wajib puasa Ramadan. Tapi sekarang mana dari mereka yang melaksanakan itu? Sudah tidak ada lagi. Tandanya mereka sudah melanggar Allah. Ada mereka berpuasa, tapi puasanya udah beda menurut hawa nafsu. Ada yang puasa tapi boleh minum. Ada yang puasa tidak makan tidak minum tapi boleh berhubungan suami istri. Ya, ada yang puasanya tidak makan daging. Ya, makan cuma sayur-sayuran. Nah, puasa-puasa ini dari mana ajarannya? Ngarang. Nah, itulah hawa nafsu. Sholat mereka juga buat sesuai hawa nafsu. Puasa mereka buat seperti hawa nafsu. Ya. Jadi yang taat kepada Allah hari ini siapa? Hanya orang beriman, orang muslim ini. Makanya jangan sampai kita seperti mereka. Yang Allah akan hukum mereka itu. Coba ibu lihat surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Al-Bayyinah ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Baru kemudian Allah sebutkan innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Lawannya coba dibaca 6 dan 7 itu ya. Surah Bayyinah untuk membedakan antara orang yang ingkar kepada Allah dan orang beriman. Dua keadaan yang berbeda. Siapa kitab itu, Bu? Yahudi dan Nasara. Bu, Yahudi dan Nasara sekarang menempati mana? Amerika, Eropa, Australia, ya Bu? Dari ahli kitab. Timur, Cina, Jepang dan sebagainya itu, Korea Selatan itu musyrikin banyak kan. Baik yang kafir Alkitab maupun musyrikin semua di neraka jahanam. Kalau mereka tidak sadar. Ya. Di sini pentingnya kita mendakwai mereka, mengajak mereka, menyadarkan mereka, menyelamatkan mereka. Kenapa? Kalau tidak sadar mereka akan berada di neraka jahanam. Dan itu artinya mereka kata Allah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena mengingkari Tuhan yang menciptakan mereka. Tidak mau taat kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Dan jangan kita terbawa oleh arus mereka. Jelas, Bu? Coba lihat berikutnya, ayat berikutnya. Adapun orang beriman beda lagi. Tuh, sebaik-baik makhluk. Bahkan para ulama menafsirkan dengan kata-kata sebaik-baik makhluk itu termasuk lebih baik daripada malaikat. Karena itu makhluk terbuka kan. Bukan hanya jin, tapi malaikat. Kalau malaikat itu makhluk suci yang nggak pernah melanggar Allah itu. Ya, malaikat itu diciptakan dengan cahaya, dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Ya, manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Jin diciptakan dari apa? Api. Tapi kemudian binatang-binatang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Makanya malaikat tidak teruji. Tapi manusia dia teruji, dikasih akal, dikasih nafsu. Kemudian ada beda antara perempuan sama laki-laki. Apa bedanya, Ibu? Apa bedanya, Ibu? Laki-laki rasional, mengalahkan emosinya. Perempuan emosinya meluap-luap, mengalahkan apa? Akalnya. Makanya apabila ada di antara perempuan ini mampu menggunakan akalnya, mengalahkan emosinya, pasti dia perempuan hebat.
Tapi kalau laki-laki emosinya meluap-meluap, ngalahkan akalnya, cocoknya pakai rok. Makanya laki-laki tidak boleh emosional. Biar istrimu cerewet, ngomel, tenang aja. Nggak usah ditentang dengan emosi lagi, jangan. Ya. Makanya ibu-ibu kita semuanya, mari kita kendalikan akal kita supaya bisa mengalahkan hawa nafsu ini. Dan apa yang bisa melakukan ini? Syariat Islam. Syariat Islam inilah yang akan mengajarkan kita supaya kamu jangan emosional. Gunakan akalmu, ya, supaya kamu terkendali hidupmu. Berapa banyak perceraian karena emosi? Ya Bu, istri minta cerai dari suaminya karena apa? Emosi. Suami menceraikan istrinya karena emosi. Ya, pertengkaran, pertikaian sampai peperangan itu. Nah, banyak kan terjadi kenapa? Karena emosi. Emosi ini membakar semuanya. Barakallahu fikum sekalian. Jadi masalah apa tadi, Ramadan itu hanya untuk orang beriman yang memang mereka sudah taat melaksanakan sholatnya 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, sholat duha, ya, sholat istikharah, dan yang lain-lainnya, sholat-sholat sunnah itu kan. Ditambah dengan mereka melaksanakan sunnah-sunnah puasa, ya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Saya mau cerita dikit nih, mudah-mudahan jadi motivasi, Bu. Beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya 6 orang dari daerah Serang, Banten. Anak muda-muda, mereka puasa Daud. Ya. Dan mereka ini, Bu, dari 2008 itu usahanya itu bikin bakso cuanki. Ini mereka yang punya pabrik cuanki ini anak-anak ini. Dari 2008 modal 200.000 mereka bikin bakso cuanki itu. Ya Bu, sampai punya 120 penjual bakso. Mereka bisa beli tanah 1 hektar lebih. Mereka bangun perumahan-perumahan buat persaudaraan mereka, bikin komunitas. Sekarang mereka sudah punya 130 anak. Enggak, anak-anak mereka. Mereka bikin perkampungan. Ya, pasangan-pasangan suami istri itu dibikinkan rumah masing-masing. Ya Bu, dari hasil cuanki itu. Mereka sekarang udah punya pabrik, baksonya udah punya pabrik, tahunya udah punya RPH, pemotongan ayamnya, berkembang. Hanya jualan cuanki. Tekun mereka. Persaudaraannya luar biasa. Ulet sekali. Menjadi komunitas. Dari cuanki mereka bisa bikin komunitas perumahan dan stres. Hebat banget. Mungkin yang kayak gini perlu kita kunjungi, kan? Sehingga membangun semangat mereka, membangun persaudaraan antar istri-istri mereka dengan ibu-ibu, kan? Mereka berharap saya datang ke sana. Yang saya tanya itu di Serang, Bu, Banten. Saya tanya, kok bisa kalian tidak iri-irian? Ya, ini dapatnya lebih banyak, ini kok dikit. Apa kata mereka? Innamal a'malu. Jadi menjaga niatnya mereka. Biasa kalau urusan dunia kan rebutan, Bu, ya. Ini tidak, mereka luar biasa. Dan pada puasa Daud luar biasa. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah memiliki pasukan tentara-tentara di langit maupun kayak gini kan kita nggak tahu. Luar biasa. Jangan sepelekan, kadang-kadang pekerjaan itu orang lihat apaan tuh, kan? Ternyata bisa jadi komunitas seperti itu, kan? Nah, itulah militansi yang dimiliki, itu hebat. Nah, saya melihat ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini ada militansinya.
Biar hujan deras tetap datang ke nenek-nenek kan, pakai payung. Datang, masya Allah. Ini militansi ini harus didorong, diarahkan ke arah yang produktif. Kan? Jangan pengajian terus. Ya, bikin masakan kayak dijual kayak apa kayak. Bu, nanti menghasilkan apa? Bikin tanah, bikin pesantren, bikin apa? Bisa ini. Ya. Nah, makanya ke arah produktivitas itu harus kita arahkan, Ibu. Ya. Ibu-ibu saya yakin pasti punya banyak kelebihan ini kan. Nah, barakallahu sekalian, makanya dalam berislam itu harus ada 3, Ibu. Ya, Bu ya, surat As-Saff ayat 33 atau At-Taubah ayat 33 sama. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Coba dibaca, ada 3 misi Nabi yang ditugasi oleh Allah di dalam membawa risalah Islam ini. Nah, kita harus mengarah ke sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak cukup cuma pengajian, ya, tapi harus melebar lagi kepada 3 arah itu. Apa itu, Bu? Dibaca ayat terjemahnya. Ialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk 1, terus dan agama yang benar, ya, dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. ada berapa, Bu, misi Nabi? 3. Pertama, memahamkan Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya itu. Setiap muslim harus paham tuh sejarah ajarannya, ya, teorinya. Yang kedua, wadil hak, agama yang benar itu apa? Prakteknya. Jadi pahamannya benar, prakteknya benar. Kan? Dalam semua lini kehidupan semampunya. Ya, Bu. Baru yang ketiga, punya semangat untuk memenangkan Islam. Ya, Bu ya, punya semangat untuk memenangkan Islam. Makanya contohnya nih, ibu-ibu lihat dakwah yang ada di Jepang tahun 70 baru berhasil membuat 1 masjid di Kobe. Tahun 70-an baru berhasil mendirikan 1 masjid di Kobe di Jepang. Sekarang sudah ada 115 lebih masjid. Kenapa ini? Karena ada gerakan dakwah. Upaya menyelamatkan para orang Jepang yang tidak mengenal Allah itu supaya mereka mengenal Allah. Ya. Di Amerika sudah 4.500-an masjid dan Islamic Center. Begitulah di Eropa dan seterusnya. Kami di Australia pernah membeli 1 gereja, kita rubah jadi Islamic Center, jadi masjid, kemudian jadi Islamic Center. Itu semua karena gerakan dakwah. Ya. Makanya jangan kita kemudian berpangku tangan dengan usaha-usaha itu. Nggak cukup orang itu soleh pribadinya, tapi bagaimana dia juga mensolehkan orang lain, gitu. Bu, Bapak, ini baru pengantar. Sekarang kita akan membahas tentang apa, Bu, tema kita? Meraih Ramadan maksimalis. Jangan minimalis. Ya, harus apa? Harus maksimalis. Sekarang banyak bikin rumah minimalis, ya, Bu. Tapi dalam urusan ibadah harus maksimalis. Kita pelajari surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Coba dibaca, Ibu. Sungguh manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang yang senantiasa beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Barakallahu fikum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali 1 surat ini saja, wal asri, ini saya cukup buat umat manusia. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia lahir di Gaza. Ya,
Dia dari keturunan Quraisy. Lahir di mana, Bu? Di Gaza, yang sekarang menjadi sasaran Yahudi itu. Lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Sekitar 140 tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW di Gaza. Dia masih kecil, bapaknya meninggal dunia. Oleh ibunya dibawa ke Mekah untuk belajar. Ini hebatnya ibu ini ya. Dia ngikuti jejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan di mana? Di Palestina. Ya, ketika Hajar lahir itu punya anak namanya bahasa apa? Ismail. Ya. Dia di Palestina, Ibu. Namanya Khalil. Khalil itu apa? Kalau sekarang namanya di Israel itu apa? Kan. Kok jadi lupa saya? Saya kena sana, Bu. Ya, tempat Nabi Ibrahim. Nanti mudah-mudahan ingat saya. Nah, itu dari Palestina dibawa ke Mekah. Ibu dan anaknya. Tapi ada ayahnya, bapaknya Nabi Ibrahim. Ini karena ayahnya sudah meninggal, ibunya membawa anaknya ke Mekah. Ya, Bu. Kemudian ibunya bilang, Syafi'i, kamu belajar ilmu, ibu yang nyari makan. Ya. Dan Syafi'i ini nggak punya apa-apa, ibunya yang cari makan. Ya, umur 7-9 tahun dia udah hafal Quran ya. Terus belajarlah itu di Mekah itu kan. Pada ulama-ulama besar di sana di kalangan tabi'in. Ya, Sufyan ibn Uyainah dan yang lainnya. Kemudian Imam Syafi'i mendengar ada ulama ahli hadis yang hebat ada di Madinah. Nah, namanya Imam Malik. Beliau mengarang kitab namanya Al-Muwatta. Muwatta ini kitab pertama yang ditulis oleh Imam Malik dalam bidang fikih hadis ya. Sebelum berangkat ke Imam Malik, Imam Syafi'i pinjam. Alhamdulillah ya Rabb. Agak kurang enak badan ini, Bu. Ala kulli hal, yang penting bisa didengar suaranya, Bu ya? Iya, Bu. Akhirnya Imam Syafi'i menghafalkan kitab Muwatta sebelum ketemu dengan Imam Malik. Ya. Ribuan hadisnya dihafal Imam Syafi'i. Kemudian dia izin sama ibunya untuk melanjutkan belajar ke Madinah. Imam Syafi'i disambut oleh Imam Malik dengan senang hati dan bahagia. Karena Imam Syafi'i ini selain soleh, cerdas anaknya. Ya, Bu. Sampai dia menguasai ilmunya Imam Malik. Tapi dia sempat nggak sepakat dengan Imam Malik. Karena Imam Malik itu dari rumah masjid ngajar, rumah masjid ngajar, nggak pernah ke pasar. Imam Syafi'i protes. Wahai Imam, kenapa engkau nggak ke pasar? Kenapa engkau nggak dagang? Kenapa rumah masjid, rumah masjid? Kata Imam Malik, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Itu pendapat Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i mengatakan apa? Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau dah salat Jumat kan, menyebarlah kamu cari rezeki Allah. Ya. Begitu pula wamsyu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Bergeraklah kamu di muka bumi ini cari rezeki. Ya, kata Imam Malik, saya berpendapat seperti ini, kamu perlu dapat sendiri, silakan saja. Maka Imam Syafi'i ingin mengalahkan Imam Malik, dia ke pasar, Bu. Dia jual jasanya. Ada orang-orang yang membawa barang, dia bawakan barangnya. Nyampe ke rumah, dia dikasih ke rumah. Nah, ini bukti. Dia datang Imam Malik. Wahai Imam Malik, nih anak ke pasar, anak bawa barangnya orang, anak dikasih apa? Kurma. Coba kalau saya nggak ke pasar, mana saya dapat kurma? Ya, Imam Malik terus ambil kurmanya, langsung makan. Nih saya makan kurma nggak perlu ke pasar. Gitu. Nah, begitulah orang berilmu, masing-masing punya pendapat. Ya, Bu. Selidik punya selidik, ternyata Imam Malik ini
dibiayai hidupnya oleh seorang ulama dari Mesir. Namanya Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini berdagang madu di Mesir. Dia setiap tahun datang ke Imam Malik mengatakan, Imam Malik, kamu hanya fokus melahirkan ulama. Jangan kerja, jangan ke pasar. Aku penuhi kebutuhanmu setiap tahun 500 dinar. Bu, 1 dinar itu 4 gram seperempat gram. 4/4 gram. 1 dinar 4/4 gram. Kalau 500 berarti berapa? 2.250 gram. Kalau taruhlah 2 juta berapa itu? Berapa itu, Bu? Hah? Miliaran itu? Kan? Paling tidak 2,5 miliar lah itu kan? Ya, itu dijamin oleh Laits bin Sa'ad. Dan dikasih madu, ini madu yang bagus buat kamu setahun. Ini 500 dinar. Dah, kamu fokus mengajarkan ilmumu supaya jadi ulama. Pertanyaannya, ada nggak pengusaha kita yang seperti ini? Yang nyari ulama-ulama, udah kamu nggak usah kerja, kamu nggak pasar, ya nggak usah mikirin dapurmu. Nih aku berikan kebutuhan kamu setahun, kamu fokus melahirkan ulama. Kalau ada ini dahsyat. Ya, sayang ini belum ketemu saya orang kayak gini kan, luar biasa. Ya, ada janda-janda kaya tapi mintanya dikawinin. Ya, jadi sekalian. Nah itulah Imam Syafi'i sampai dia kuasai ilmunya Imam Malik. Nah Imam Madinah itu dikenal dengan Madinatul Athar. Pusat dalil Quran dan Sunnah itu adanya di Madinah. Namanya apa? Madinatul Athar. Dan Imam Syafi'i tahu di Irak sana ada namanya Abu Hanifah, senior di bidang fikih. Tapi Abu Hanifah ini terkenal lebih banyak menggunakan akal ya. Pendapatnya dalam, ilmu akalnya tinggi. Karena di Irak itu banyak pengaruh dari Yunani, dari Barat, dari Romawi kan. Akalnya itu melimpah gitu. Akhirnya Imam Syafi'i sebelum ke Baghdad menemui Imam Abu Hanifah, dia ke Yaman dulu, mau gali ilmu dari Yaman. Nah di sana Imam Syafi'i dapat ilmu apa Ibu? Farasah. Ini sekarang sudah hampir tidak didalami oleh banyak penuntut ilmu hari ini. Ilmu apa? Farasah. Ya, itu Ibnu Qayyim nulis kitab apa? Ilmu farasah. Imam Ar-Razi nulis kitab Al-Farasah. Al-Farasah itu ilmu membaca gelagat orang. Ilmu membaca apa? Gerak tubuh manusia. Apa namanya? Gestur. Itu farasah. Oh orang ini begini berarti dia sifatnya begini, begini. Orang ini begini. Itu ada namanya ilmu farasah. Ya. Karena ada dalil yang mengatakan ittaqu farasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang mukmin. Firasat itu pandangan mata yang nembus ke dalam kalbu. Kalau dia muncul dari keimanan, dia akan merefleksikan makna yang terdalam dari pandangannya itu. Itu namanya ilmu firasah. Ya, mungkin di kita itu hampir orang banyak nggak tahu ini ilmu firasah kan. Nah Imam Syafi'i itu jagonya ilmu firasah. Dia dapat ilmunya dari Yaman. Tapi di Yaman itu beliau diuji oleh Allah, ditangkap oleh penguasa, kemudian dijebloskan ke penjara dan diputuskan untuk dihukum mati. Karena dia dikhawatirkan akan menggerakkan masyarakat untuk menjatuhkan pemerintah. Karena Imam Syafi'i pengaruhnya besar sekali. Nah, di situ Imam Syafi'i kemudian berdoa kepada Allah, dan doa itu dinukil dalam kitabnya Imam Syafi'i namanya Al-Um. Imam Syafi'i menulis mengarang kitab, itu pun karangannya diimlakkan, ditulis oleh muridnya, ya. 8 juz Ibu, kitab namanya Al-Um. Imam Syafi'i ini orang hebat. Fikihnya ditulis dalam kitab Al-Um itu, 8 juz. Nah, di pengantarnya ketika Imam Syafi'i itu dihukum mati oleh penguasa Yaman, dia berdoa kepada Allah. Nah, doa ini
yang kemudian menjadikan dia terlepas dari hukuman mati. Allahumma ajurni fi musibati Allahumma arfuqni bima jarat bihil maqadir. Allahumma arfuqni bima jarat bihil maqadir. Allahumma arfuqni bima jarat bihil maqadir. Ya Allah, kasihanilah aku terhadap takdir yang kau tetapkan. Ya Bu. Maka tidak lama Imam Syafi'i dilepaskan. Sementara sebagian dihukum mati, Ibu. Imam Syafi'i lepas dia. Makanya jangan lupa terhadap doa. Ya. Bapak Ibu, jangan lupa dengan doa-doa kita. Karena apa? Itu menembus langit. Ya. Dan doa itulah yang akan menguatkan kita dalam semua keadaan. Ya. Bahkan ketika ada penguasa akan melakukan jihad melawan musuh, penguasa ini mencari seorang ulama besar namanya Muhammad Al-Wasi'. Kenapa? Dia mengatakan saya lebih berharap doanya Muhammad Al-Wasi' daripada ribuan pasukan. Ya. Makanya jangan sepelekan doa itu. Ya. Makanya ibu-ibu kalau mengalami masalah di rumah tangganya, dengan suaminya, dengan anaknya, ya, dengan rezekinya, dengan orang lain, jangan lupa doa. Ya. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya. Kalau kita sudah di penjara ngapain itu? Gak usah apa-apa kan? Apa yang bisa kita lakukan? Tuh, tembus itu pintu langit itu. Sehingga mendapatkan kemudahan. Sehingga ada ibu-ibu datang ke rumah saya. Ustazah, saya nggak tahu. Ustazah ini mengatakan bahwa Ustaz, saya mengajarkan ibu-ibu doa segini kitabnya. Saya ajarkan doa ini dari awal sampai akhir. Pada waktu kami mengajarkan doa ini, Ustadz ditangkap oleh polisi dan kami setiap pengajar itu mendoakan Ustadz. Kita nggak tahu, Ibu. Nah, kita di penjara. Dia doain kan, subhanallah. Bagaimana kita mendapatkan mudah-mudahan itu tidak terbayang oleh pikiran. Ya Bu, rata-rata yang ditangkap itu sakit, bahkan sebagian meninggal. Tekanannya luar biasa. Tapi saya alhamdulillah tenang, sehat walafiat, nggak pernah ke dokter. Ya Bu, udah pasrah sama Allah saja. Dan saya ngarang 13 buku di penjara itu. Ya itu karunia Allah SWT. Ini tidak jauh dari banyak doa-doanya orang yang kita nggak tahu kan. Dia menembus langit ya. Sampai ada kejadian istri saya cerita, kan saya nggak bisa apa-apa. Nah, cari nafkah nggak bisa, di penjara nggak bisa apa-apa kan. Sampai ada orang yang punya kaitan dengan saya, ya tanggungan 25 juta, dia belum bayar, ya dikirimlah uang itu sampai ke istri saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Subhanallah. Dari mana coba itu? Ya? Nah itulah kebesaran Allah. Makanya Bapak Ibu jangan sepelekan doa. Pernah suatu hari saya naik pesawat mau umroh. Naik pesawatnya di yang kelas atas itu, di bagian atas. Lihat ada anak-anak kecil, anaknya orang Arab. Luar biasa, yang adiknya hormat sama kakaknya, yang kakak sayang sama adiknya. Dan anak-anak ini, orang tuanya itu bakti sekali, kelihatan sekali anak-anak itu. Padahal anak-anak Arab biasanya nakal-nakal kan. Ini luar biasa pemandangan ini kan. Saya deketin anak itu, saya tanya, bapakmu yang mana? Dia tunjukkan itu. Saya semperin bapaknya. Saya salaman, saya kenalan. Ternyata dia dosen di Libya, yang buncit itu. Ya. Dari Libya. Terus saya tanya, saya lihat anak-anakmu luar biasa. Ya, hormat sama orang tuanya, sayang sama saudaranya. Gimana cara kamu mendidik anak-anakmu itu? Kata bapak ini, saya tidak banyak melakukan untuk mereka, kecuali ketika saya lihat mereka, setiap kali saya lihat, saya doakan dia. Ya Bu, setiap kali saya lihat apa? Saya doakan dia. Sementara banyak bapak-bapak lihat anaknya bandel, ini gara-gara ibunya ini. Ibunya disalahin. Nanti ibunya bilang, ini gara-gara bapaknya. Bikinnya gak pakai bismillah. Salah menyalahkan, gak perlu. Iya kan? Apa kata bapak ini? Saya setiap kali lihat anak saya doakan. Ya, makanya jangan lupa doain. Ya, doa itu luar biasa, senjata orang beriman. Ya Bu ya. Kembali kepada Imam Syafi'i, atas doa itu Allah bebaskan dia dari hukuman mati. Ketika dia lepas dari hukuman itu, beliau langsung kemana Bu? Ke Baghdad. Ya,
ingin menjumpai Abu Hanifah. Abu Hanifah terkenal ulama fikih yang top dia. Nyampe di Baghdad, dapat informasi waktu itu nggak ada HP, nggak ada WA, nggak ada WA. Nyampe di Baghdad, Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Maka Imam Syafi'i nginep di rumah muridnya yang tersohor dari muridnya siapa? Abu Hanifah, namanya Muhammad Syaibani. Muhammad Syaibani. Tinggal rumah Muhammad Syaibani, terus dia menggali ilmunya Abu Hanifah dari Muhammad Syaibani ini. Terus dia pelajari, kemudian dia debat itu sama Syaibani. Ada lagi Abu Yusuf, murid-muridnya yang lain yang senior, didebat semua. Sampai Imam Syafi'i bisa mengalahkan semua muridnya Abu Hanifah. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Sampai di Al-Azhar itu ditulis disertasi doktor tentang kehebatan Imam Syafi'i yang bisa memadukan ya pola yang di Madinah yang dasarnya dalil dengan pola yang ada di Irak yang dasarnya akal. Dan akhirnya lahirlah namanya usul fikih. Usul fikih itu siapa yang pertama kali menemukan? Imam Syafi'i. Makanya kalau ada ulama yang tidak paham usul fikih, berarti dia bukan ulama. Orang kalau tidak mengetahui usul fikih, dia tidak mungkin bisa beristihad. Karena usul fikih itu adalah kaidah-kaidah dalam beristihad. Ya. Usul fikih yang dibuat oleh Imam Syafi'i namanya Ar-Risalah. Kalau Bapak Ibu mau baca, ada namanya kitab apa? Ar-Risalah. Itulah usul fikih pertama yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Nah, itu memadukan antara pola Madinah dan pola Irak, antara pola dalil dan pola akal. Tengah-tengah itu namanya apa? Usul fikih. Luar biasa Imam Syafi'i itu. Makanya sampai Imam Syafi'i di Baghdad, dia sudah mulai jenuh di Baghdad, dia meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Ya, nanti meninggal di Mesir. Saya sempat berkunjung ke kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Beliau wafat 204. Berarti umurnya cuma 54 tahun. Ya. Ya, lebih muda dari kita-kita nih kan. Ini banyak kan nenek-nenek kan, bapak-bapak ini. Rata-rata di atas 60 kayak gini ya. Ya. Dia 54 meninggal dunia Imam Syafi'i. Tapi hasilnya lihat karya-karyanya. Bagaimana pengaruh Imam Syafi'i di Mesir, di Indonesia, di mana-mana kan. Makanya Imam Syafi'i ketika meninggalkan Baghdad, kata Imam Syafi'i, tidak aku tinggalkan Baghdad kecuali orang yang paling alim di Baghdad itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Tapi dia lebih dari Imam Syafi'i di bidang hadis Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis. Dari Ahmad bin Hanbal lahirnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama-ulama hebat ahli hadis itu muridnya Imam Ahmad semuanya. Ya, Bu ya. Jadi ulama-ulama melahirkan apa? Ulama-ulama juga. Ya. Subhanallah. Imam Bukhari itu hafal 300.000 hadis. Dari 300.000 hadis, beliau saripatikan sehingga ditulislah namanya Al-Jami'us Sahih, Sahih Bukhari itu. Cuman 7.000 hadis. Di dalam Sahih Bukhari itu disaripatikan dari 300.000 hadis yang dihafal, itu 7.000 hadis. Dengan usaha mencari yang paling sahih, dengan syarat-syarat yang sangat tinggi. Makanya tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali apa? Sahih Bukhari. Dan setiap Imam Bukhari mendapatkan satu hadis yang dirasa ini paling sahih, akan diletakkan dalam bukunya Al-Jami'us Sahih. Beliau sholat istikharah dulu. Berarti kalau 7.000 hadis, beliau istikharahnya berapa kali? 7.000 juga. Kira-kira Bapak Ibu berapa kali istikharah selama hidup? Rata-rata waktu mau nikah aja. Waktu mau nikah ada itu salah istikharah ya. Subhanallah. Itulah kesalahan-kesalahan mereka ini, Bu. Nah, kata Imam Syafi'i, tidak aku tinggalkan Baghdad kecuali orang yang paling alim di situ siapa? Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i kemudian pergi ke mana? Ke Mesir, mengembangkan di sana. Dakwah di sana. Mereka ulama-ulama besar di Mesir itu. Nah, setiap kali Imam Syafi'i merasa bosan, merasa jenuh, ya Bu, refreshingnya kemana Bu? Berkunjung ke ulama-ulama. Ya. Nah, yang heran anak-anak Imam Ahmad itu bertanya sama gurunya, kepada bapaknya Imam Ahmad, wahai ayah, mengapa engkau selalu dalam doa-doamu menyebut Syafi'i?
Kau doakan Syafi'i itu dalam doa-doamu. Bahkan disebut dalam riwayat 30 tahun Imam Ahmad itu mendoakan Imam Syafi'i. Ya, saya nggak tahu ini ibu-ibu, bapak-bapak doain gurunya nggak? Hah? Ini disebut namanya, Bu. Ya. Ketika anaknya bertanya kepada Imam Ahmad, siapa itu Syafi'i? Wahai ayahku. Kata Imam Ahmad, Asy-Syafi'i li dunya kasyams. Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i bagi dunia seperti matahari. Ibu bapak butuh matahari nggak? Pasti. Karena itu ultraviolet kehidupan itu kan dari matahari. Imam Syafi'i bagi dunia seperti matahari, kata Imam Ahmad. Luar biasa. Tetapi anak-anaknya belum tahu kayak apa Imam Syafi'i itu. Suatu hari Imam Syafi'i jenuh di Mesir, beliau berkunjung ke Imam Ahmad di Baghdad. Ya. Nah, ketika datang Imam Syafi'i, anaknya dipanggil Imam Ahmad. Kalian nanya Syafi'i itu orangnya. Ya, nanti kalau ada apa-apa nanya sama beliau. Kamu akan tahu bagaimana jawabannya nanti. Hanya Imam Syafi'i mampir ke Imam Ahmad, biasanya kalau di rumah Imam Ahmad itu setiap tamu kan dikasih kamar, ya. Dan di kamar itu disiapkan air buat tahajud malam, buat wudhu. Nah, karena di masa itu nggak ada toilet. Ya, dikasih apa? Air untuk wudhu. Anaknya naruh air di kamarnya. Ketika azan subuh, Imam Ahmad ke masjid bersama Imam Syafi'i, anaknya masuk di kamar, dilihat airnya utuh. Kata anaknya, lah katanya imam besar kok nggak tahajud. Ya. Dan menurut Imam Ahmad, seorang penuntut ilmu agama nggak pantas menuntut ilmu agama kalau tidak tahajud. Menurut siapa? Imam Ahmad. Ya, maknanya kita apa, Bu? Usahakan untuk apa? Selalu tahajud. Kalau kita menuntut ilmu agama, jangan sampai tidak tahajud. Akhirnya di perjalanan anak-anaknya mengejar Imam Ahmad. Apa? Katanya Imam Syafi'i orang ulama hebat. Akhirnya nggak kesentuh, nggak tahajud ya. Imam Ahmad senyum. Nanti kalau pas lagi sarapan kamu nanya apa jawabannya nanti. Ya? Terus ikuti sampai masuk masjid, sholat subuh nggak pakai wudhu. Lah, katanya ulama besar. Kok sholatnya nggak pakai wudhu? Ini anak-anak Imam Ahmad tuh memperhatikan gitu. Pulang dari masjid dibisikin lagi ayahnya. Bapak Imam Ahmad ditanya, kayak Imam Ahmad, nanti kalau sarapan kamu nanya, nanti lihat jawabannya apa. Kemudian pada waktu pulang habis syuruk, disiapin sarapan di rumahnya, ternyata Imam Syafi'i makannya banyak. Anaknya lihat, lah katanya ulama kok makannya banyak. Ayahnya dibisikin lagi, nanti kalau udah selesai kamu nanya, katanya. Udah selesai makan, anak Imam Syafi'i bertanya, wah Imam Syafi'i, boleh nggak kamu nanya? Kami nanya, oh boleh. Apa pertanyaanmu? Ada 3. Kami mendapatkan 3 keanehan dari perilaku Imam Syafi'i. Apa itu? Yang pertama, kami siapkan air di kamar, ternyata Imam Syafi'i tidak menyentuh air itu. Berarti Imam Syafi'i tidak tahajud kan? Gitu. Terus apa lagi? Yang kedua, kami lihat Imam Syafi'i sholat subuh nggak pakai wudhu. Mana sah sholatnya nggak pakai wudhu? Terus apa lagi? Yang ketiga, Imam Syafi'i makannya banyak. Ya. Baik, ada lagi? Tidak, cuma untuk 3 itu. Baik. Dengarkan jawaban saya, kata Imam Syafi'i. Kamu naruh air di kamar itu untuk tahajud. Pendapat saya, ya, menuntut ilmu itu, menggali ilmu itu, mendalami ilmu itu lebih utama daripada tahajud malam. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya, menuntut ilmu lebih utama dari sholat tahajud malam. Di mana dalilnya, Bu? Di mana dalilnya? Coba Ibu lihat surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'mina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, perintah Allah untuk kita menuntut ilmu, Ibu. Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya
mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal. Apa? Ketahuilah itu artinya apa? Ketahuilah ilmunya. Berilmulah. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Saya kalau mentraining para dai menjelaskan la ilaha illallah minimal 14 jam. Untuk memahamkan ini 14 jam. Ya, untuk menanamkan tauhid kepada para dai itu butuh 14 jam. Ya. Maka itu harus diilmuni itu, Ibu, tauhid itu. Belum lagi nanti ibu-ibu, bapak harus belajar 86 surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah yang turun di Mekah itu semua tauhid itu. Ada berapa? 86 surat. Makanya Bapak Ibu kalau ingin mendalami tauhid, pelajarilah 86 surat-surat Makkiyah. Ya. Nah, belum lagi nanti kajian hadis-hadis Nabi tentang tauhid itu seperti apa. Ada kitabul tauhid, ada kitabul iman, ya. Penjelasan Nabi tentang tauhid itu seperti apa. Nanti kita lihat praktek para sahabat seperti apa, ya Bu. Maka disitulah kajian tauhid itu harus diilmu ini, Bu. Ya. Sehingga kuat. Makanya kenapa kok yang jadi khalifah, 4 khalifah itu semua dari Mekah. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dari mana, Bu? Tidak ada satu pun dari Madinah. Kenapa? Kenapa? Karena penduduk Mekah imannya lebih hebat daripada penduduk Madinah. Muhajirin itu udah terlatih, udah apa? Terbukti kehebatan imannya itu. Ya. Makanya kaum Ansar mengatakan apa? Antumul umara wa nahnul wuzara. Kalianlah para pemimpin, kami yang akan apa? Membantu kalian. Seperti itu. Makanya kalau kita ingin kuat tauhidnya, jangan lupa itu pelajari apa? 86 surat-surat Makkiyah, terutama surat Al-An'am. Ya, Bapak Ibu kalau mau kuat imannya, pelajari apa? Surah Al-An'am. Saya usulkan, saya sarankan kalau bisa di sini ada kajian khusus dari 4 bulan 4 pekan itu, ada 1 pekan khusus untuk mendalami surat Al-An'am. Ya, silakan pilih ustaz mana, suruh dia untuk mendalami surat Al-An'am. Biar apa? Iman kita itu menjadi kuat. Dari surat apa? Al-An'am. Makanya surat Al-An'am dikenal oleh para ulama dengan surat akidah. Ya, Bu ya? Oke. Jadi itu perintah untuk berilmu itu, ya Bu, kalau perintah hukumnya apa, Bu? Wajib. Makanya Rasul mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, ada tambahan muslimah itu enggak benar. Ya, itu tambahan palsu, tidak dari Nabi. Karena wajib bagi setiap muslim untuk belajar agama. Muslim ini pasti laki dan perempuan, otomatis, nggak usah ditambah. Ya, makanya itu untuk penekanan saja. Nah, barakallahu wajib bagi setiap muslim untuk belajar ilmu agama, terutama ilmu tauhid yang terkait dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 122 surat At-Taubah, ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul yatafaqahu fid-dini walindiru qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun. At-Taubah 122. Apa isinya, Ibu? Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memperdalam kepada kaum apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Maksudnya apa itu, Bu? Tidak boleh semuanya ikut perang, harus ada sebagian untuk menuntut ilmu agama ini, kan? Berarti apa, Ibu? Wajibnya menuntut ilmu agama sama dengan wajibnya jihad fisabilillah. Ya. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, man qala anna talabal ilmi laisa bijihad wa fi aqli syai' fa fi aqli syai'. Orang yang berpendapat bahwa menuntut ilmu tidak masuk kategori jihad fisabilillah, orang itu akalnya nggak beres. Begitu kata Abu Darda. Ya. Makanya
meskipun hujan kita datang, ya kan? Meskipun sakit tetap datang. Masya Allah. Ya, karena menuntut ilmu apa, Bu? Jihad fisabilillah. Itu ayatnya itu. Ya. Cuman di situ banyak orang salah, dikira menuntut ilmu itu hanya ilmu agama saja. Padahal dalam agama ada dua, Bu. Ada fardu ain, ini ilmu agama, ada fardu kifayah, ilmu duniawi. Ilmu kedokteran, arsitektur, ya Bu, perdagangan, itu urusan duniawi masuk kategori fardu kifayah, ya. Tapi yang penting adalah ilmu agama namanya fardu ain, ilmu dunia namanya apa? Fardu kifayah. Kalau sekarang ada ibu-ibu ketika hamil tidak ada dokter perempuan yang menanganinya, maka semuanya umat Islam dosa. Kan? Makanya wajib dari sebagian wanita untuk mendalami ilmu apa? Kebidanan untuk menangani ketika ibu itu lahir, bukan laki-laki yang menanganinya, tapi betul apa? Perempuan. Jauh ya? Nah, itu menunjukkan betapa bahwa menuntut ilmu itu wajib. Tentunya kalau tahajud hukumnya apa, Bu? Sunnah. Makanya wajib utama daripada sunnah. Apalagi ayat ke-11 surat Al-Mujadilah, ya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Ini terutama motivasi untuk mendorong pentingnya ilmu itu. Surat Al-Mujadilah ayat 11, Ibu. Ayat 11 ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makanya Ibu, satu orang berilmu lebih utama dari 10.000 orang ahli ibadah. Ya Bu, satu orang berilmu lebih penting daripada 1.000 orang ahli ibadah. Karena ahli ibadah bisa mudah ditipu oleh setan. Tapi orang berilmu tidak mudah ditipu oleh setan. Jelas Bu? Makanya kita semua harus apa? Berilmu. Ya, maka Imam Syafi'i berpendapat menuntut ilmu lebih utama dari tahajud. Apa jawaban Imam Syafi'i tadi, Bu? Kata Imam Syafi'i, saya berpendapat menuntut ilmu lebih utama dari tahajud. Karena itu semalam suntuk saya tidak tidur. Saya nggak sentuh air itu karena saya sedang mendalami ilmu. Ilmu apa Imam Syafi'i? Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, mungkin hadis ini tidak terkenal. Ibu banyak nggak tahu itu. Apa dia, Bu? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Paham nggak Ibu? Itu dibikin Imam Syafi'i. Satu hadis ini saya keluarkan sepanjang malam itu 1000 pelajaran. Dari satu hadis saya keluarkan 1000 pelajaran. Apa di situ, Bu? Nggak tahu kan? Betapa dalamnya ilmu Imam Syafi'i itu. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Nanti kalau Ibu tahu asbabul wurudnya baru paham. Apa asbabul wurudnya? Nabi SAW itu suka mampir ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik, pembantu Nabi yang diserahkan sama Nabi sejak umur 10 tahun sampai Nabi wafat. Pembantu Nabi namanya apa? Anas bin Malik, itu putranya Ummu Sulaim. Bapaknya Anas ini namanya Malik bin Nadir, itu murtad. Makanya Rasulullah memperhatikan Ummu Sulaim, kasihan karena apa? Suaminya apa? Murtad. Dan anaknya diserahkan kepada Nabi untuk dididik, tinggal sama Nabi. Nah, nanti Ummu Sulaim ini kemudian menikah dengan Abu Talha. Abu Talha ini orang kaya raya di Madinah, ganteng, baik, tapi kafir. Ketika Abu Talha melamar Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha, lelaki seperti kamu tidak pantas untuk ditolak ketika melamar. Tetapi kami terhalang. Kamu kafir, saya muslimah.
Kalau kamu masuk Islam, maka Islammu itu cukup mahar bagiku, nggak perlu kamu kasih mahar. Sehingga kemudian Abu Talha masuk Islam, menikahlah dengan Ummu Sulaim ini. Sehingga dikenal di kalangan para sahabat itu mahar yang paling hebat yang dialami oleh umat Islam, maharnya siapa? Ummu Sulaim. Kenapa? Dengan masuk Islamnya Abu Talha. Sejarah Ummu Sulaim ini ibu-ibu harus pelajari, luar biasa orang ini, ibu. Nah, Nabi suka nginep di rumah makan tidur siang di rumah Ummu Sulaim ini. Satu kali Rasul datang ke rumah Ummu Sulaim, anaknya Ummu Sulaim itu sedang bukan sedang lesu, sedang sedih. Kemudian Rasul nanya sama Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, kenapa anakmu kelihatan sedih, kelihatan murung?" "Ya Rasulullah, dia baru kematian burung kecilnya. Dia sedih dengan kematian burung kecilnya." "Oh begitu." Maka Rasulullah mengeluarkan hadis Nabi tadi itu, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Jadi Nabi ini sedang merayu anak ini supaya nggak sedih. Ya, dengan bertanya, "Wahai Abu Umair," padahal dia masih kecil, ya, disebut dengan apa? Abu Umair, "apa yang terjadi dengan burung kecilmu itu?" Nabi ingin meredahkan emosi anak ini. Ya, Bu. Itu dikeluarkan pelajaran Imam Syafi'i 1000 pelajaran dari hadis itu. Kami belajar kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di Saudi, termasuk ulama besar Saudi. Itu beliau praktekkan kepada murid-muridnya. Ini cerita Imam Syafi'i. Sekarang saya akan praktekkan kepada kalian semuanya. Saya kasih satu hadis, keluarkan pelajaran sebanyak mungkin. Dan saya kasih waktu seminggu. Imam Syafi'i cuma semalam kan? 1000 lebih pelajaran. Sekarang saya kasih kalian waktu seminggu. Dikasihlah hadis agak panjang. Kemudian keluarkan pelajaran dari hadis itu. Setelah seminggu dikumpulkan, Ibu, yang juara 1 hanya bisa mencapai 170 pelajaran. Syekh Utsaimin ingin menunjukkan betapa akal kalian jauh dengan akalnya Imam Syafi'i. Makanya jangan suka meremehkan ulama. Ini banyak anak-anak yang masih muda-muda ini, ilmunya belum apa-apa, tapi suka meremehkan ulama. Lihat ini, dibuktikan oleh Syekh Utsaimin. Siapa kita itu dibanding Imam Syafi'i kan? Makanya Imam Ahmad mengatakan Syafi'i dunya kasyams. Seperti matahari. Dan Imam Syafi'i kehebatan tadi, Bu, memadukan antara pelajaran dari Mekah dan pelajaran mana? Dari Irak. Lahirlah tadi usul fikih, ya. Nah, barakallahu Ibu sekalian. Ini pelajaran pertama. Saya tidak tahajud malam. Makanya saya nggak sentuh air. Terus yang kedua, kenapa saya sholat subuh nggak pakai wudu? Wong saya masih punya wudu. Saya sholat subuh dari wudhu sholat isya. Ada nggak Bapak Ibu pernah lakukan itu? Sholat subuh dari wudhu sholat. Di ulama dulu itu banyak, Ibu, yang kayak gitu, Bu. Ya, berarti malamnya apa? Tidak tidur. Kita malam tidur, siang tidur, pengajian pun tidur. Gimana mau jadi orang hebat ya, berarti kan? Jadi pantas kalau mereka itu hebat, karena mereka mengurangi tidurnya, Ibu. Ya. Oke. Terus yang ketiga, kenapa saya makan banyak? Saat saya datang jauh-jauh dari Mesir ke sini, tujuannya saya ingin makan makanannya bapakmu, karena saya tahu bapakmu ini makanannya berkah. Kenapa berkah, Ibu? Imam Ahmad itu mempraktekkan ajaran Nabi Daud. 3 Nabi Daud ajarannya. Sebaik-baik tahajud Nabi Daud. Ya, Bu. Sebaik puasa Nabi Daud. Dan sebaik-baik rezekinya Nabi Daud. Kenapa? Dia tidak makan kecuali dari keringatnya sendiri. Imam Ahmad itu, Bu, pernah di Yaman belajar hadis dengan Son'ani, Abdurrazzaq Son'ani. Pernah 3 hari nggak makan, Ibu, karena nggak dapat order kerjaan. Dia nggak mau terima hadiah itu, nggak mau terima dia. Ya, Bu. Sampai suatu kali Abdurrazzaq Son'ani menyuruh Imam Ahmad jadi imam, banyak salah, Bu, gemeteran suaranya. Terus ditegur sama gurunya, "Wahai Imam Ahmad, kenapa kamu kok banyak salah dan gemeteran?" "Ya Imam Abdurrazzaq, saya udah 3 hari belum makan." Ya. Makanya Imam Ahmad itu punya prinsip, dia tidak makan kecuali dari hasil keringatnya sendiri. Dia praktekkan itu ajaran Nabi Daud. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Saya datang ke sini justru ingin makan bapakmu, karena makan bapakmu itu penuh berkah." Makanya Ibu lihat kan, Imam Ahmad itu anaknya semua jadi ulama. Luar biasa. Muridnya ratusan ulama semua, Ibu, Imam Ahmad.
Dari pelajar Imam Ahmad itu kalau dia ngajar Bu, yang hadir 5.000 orang Bu. 500 itu murid khususnya, selebihnya itu masyarakat awam. Bahkan ada orang-orang datang untuk ke majelis Imam Ahmad, apa Ibu? Hanya ingin melihat gerak-gerik Imam Ahmad. Bukan belajar ilmu saja, lihat gerak-gerik Imam Ahmad itu, luar biasa. Pengaruhnya dahsyat. Nah, itulah orang soleh kan. Nah, aku lihat itu, makanya Imam Syafi'i ini orang hebat. Jangan pernah menyepelekan Imam Syafi'i. Dan karena itu barakallahu ibu sekalian, apa tadi? Imam Syafi'i berpendapat surat Al-Asr adalah kalau Allah tidak turunkan kecuali surat itu cukup buat umat manusia. Sekarang kita lihat apa dalam surat Al-Asr itu. Ya, pernyataan wal asri. Maknanya apa? Allah bersumpah dengan waktu asar. Khusus kalau terjemahan itu banyak keliru, demi masa. Nggak cukup masa. Masa itu kan waktu. Padahal itu fokus kepada apa? Asar. Berarti ada atau asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur kan. Tapi ditekankan waktu asar. Kenapa Ibu? Perhatikan. Perhatikan Ibu. Ketika kita bersumpah, tidak boleh menyebut dalam sumpah kita kecuali Allah. Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah tidak menyebutkan nama Allah, maka dia sudah melakukan kemusyrikan. Ibu dengarkan, banyak orang mengatakan demi Allah dan Rasulnya, haram Ibu. Tidak boleh. Boleh hanya demi Allah. Karena Rasul melarang itu nyebut nama lain, kan? Nah, ini kesalahan banyak orang, demi Allah dan Rasulnya, keliru. Kalau sumpah cukup apa? Demi Allah, tidak boleh melibatkan yang lainnya. Jelas Bu? Yang kedua, Allah ketika menggunakan makhluknya dalam sumpahnya, berarti makhluk yang dijadikan sumpah itu pasti bernilai tinggi. Ya Bu? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan apa? Bulan. Pasti bernilai tinggi. Makanya bapak-bapak itu seperti matahari, ibu-ibu seperti bulan. Bapak pagi bergerak, maghrib sudah pulang. Kalau bapak-bapak pulang setelah maghrib, berarti itu burung hantu. Makanya lihat kan, burung, ayam, bebek, kambing, maghrib sudah pulang semuanya. Mereka semua ngikuti matahari, kan? Maghrib pulang. Nah, setelah bapak pulang, keluarlah bulan. Itulah ibu-ibu. Sekarang banyak ibu-ibu jam 7 datang. Jam 7 datang. Lah ini bulannya gerhana ini. Ya Bu, justru maghrib ibu seger wangi menyambut kedatangan suami, luar biasa itu. Ya Bu, jangan kemudian jadi gerhana Ibu, ya. Kalau bisa jadi matahari apa? Selalu purnama, luar biasa itu. Barakallahu fikum sekalian. Jadi wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar. Kenapa? Karena waktu asar bernilai tinggi. Apa nilainya Ibu? Surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, Allah tekankan surat asar itu Ibu. 238 surat Al-Baqarah. Apa itu Bu? Salat tengah-tengah itu. Ngetasar. Ya. Dalam tafsir itu ada 18 perbedaan pendapat Ibu. Tapi yang paling sahih apa? Salat asar. Ya. Kenapa salat asar Ibu? Kata Rasulullah, ya ta'aqabu alaikum malaikatul laili wan nahar. Hei orang beriman, kalian itu dijaga oleh malaikat yang Allah kirim untuk menjaga kalian, malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam hadir waktu asar Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan kelewatan sholat asar. Yang bapak-bapak berjamaah, ibu-ibu tepat waktu. Karena di saat itulah hadirnya malaikat, bukan disaksikan, hadirnya malaikat menjaga kita Ibu. Makanya saya pernah hadir dalam kajian di ulama Mekah membahas tentang
tarik menarik malaikat dan jin di dalam diri kita, Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu punya inspirasi bagus, punya keinginan baik, maka itu inspirasi dari malaikat. Makanya jangan ditunda, segerakan jalankan. Kalau Bapak Ibu ada keinginan buruk, maka itu datang dari setan. Dari jin yang ada dalam diri kita itu. Maka tutup pintunya, jangan diikuti. Ya, makanya kita selalu sadar antara tarik menarik pengaruh jin dan pengaruh malaikat. Kita dijaga malaikat gratis, nggak pakai bayar, ya Bu. Iya. Lain malaikat kanan kiri ya Bu ya. Beda nih Bu. Ini malaikat yang khusus menjaga kita supaya kita aman dari pengaruh setan jin, Ibu. Ya. Nanti dia jaga dari mulai asar sampai subuh. Makanya Allah sebutkan sholat subuh disaksikan oleh malaikat pada ayat 78 surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Silahkan dibaca. Surat apa? Al-Isra ayat 78. Laksanakanlah sholat setiap matahari terbenam sampai ke malam. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Karena malaikat malam dia akan kembali melaporkan ke atas, dan malaikat siang bertugas dari subuh sampai asar. Makanya jangan sampai sholat subuh nggak hadir. Ya, ibu-ibu tepat waktu, bapak-bapak sholat jamaah. Ya, subhanallah. Makanya apa efek dari malaikat itu, Ibu? Ya, surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Surat An-Nur ayat 21. Apa isinya, Bu? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti landasan setan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Paham Bapak Ibu? Kalau Allah tidak memberikan karunia-Nya, di antara karunia itu apa? Dijagakan oleh malaikat, ibu-ibu kita semuanya. Ya. Di antara karunia Allah, Bu, Allah kirim malaikat untuk mengawal kita, Ibu. Kalau tidak ada karunia Allah ini, tidak ada seorang pun yang selamat dari godaan setan, Ibu. Mereka kerja 24 jam melalui setan jin dan manusia. 24 jam, Ibu. Bagaimana kita nggak akan menghadapi susah menghadapi mereka itu? Tapi karena karunia Allah, kita dilindungi oleh Allah dengan apa? Dikirimnya malaikat itu. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Luar biasa karena Allah kepada kita. Cuman banyak orang nggak sadar, ya. Banyak ngeluh aja. Kurang ini ngeluh, kurang ini ngeluh. Cobalah sering lihat ke rumah sakit, yang kanker lah, yang tumor lah, yang macam-macam. Alhamdulillah kita sehat. Cobalah datang ke penjara-penjara itu. Mereka berada di sel, nggak bisa apa-apa. Kita bebas, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau perlu lagi, pergilah ke Grogol sana. Ya, lihat tuh orang-orang yang gila, tidak tahu dirinya itu kan. Alhamdulillah kita kasih akal, sehat walafiat. Lihatlah itu orang-orang disabilitas tuh, yang jompo lah, yang buntung lah. Alhamdulillah kamu masuk tuh. Gitu saja masih banyak orang yang ngeluh aja. Ya. Suamiku begini, anakku begini, penghasilanku begini, ngeluh-ngeluh. Bu, Pak, jangan suka mengeluh. Kalau mengeluh, ngeluhlah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Jadi itu gambaran betapa bahwa
asar itu memiliki keutamaan yang besar. Satu. Yang kedua, orang Yahudi dikasih oleh Allah dari pagi sampai zuhur, waktunya panjang. Nasoro dikasih zuhur sampai asar. Kita umat Islam dikasih asar sampai maghrib. Makanya kalau kita nasihat orang, sadar, bentar lagi maghrib, kan? Karena waktu kita dari asar sampai maghrib. Makanya Rasul mengatakan, nahnu al-akhiruna sabiqun. Kata Nabi, kami ini umat yang terakhir, tapi kami mendahului mereka semuanya. Hebat umat Islam ini, Bu. Umat yang terakhir, pendek umurnya, tapi bisa mendahului mereka semuanya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Allah berikan Yahudi hari apa? Hari Sabtu. Saya masuk ke Israel, Ibu. Lihat orang-orang Yahudi itu, kalau hari Sabtu itu, Bu, hormatnya luar biasa. Foto-foto nggak boleh, Bu. Kita berada di tempat-tempat penting, kita foto. No picture, no picture. This is Sabbath. Kata orang Yahudi itu, nggak boleh foto. Kenapa? Hormati hari Sabtu, kata dia. Kita di hotel, orang Yahudi ada lantai 5, lantai 10. Dia nggak mau naik lift, Bu, jalan kaki, Bu. Kenapa? Menghormati hari Sabtu. Segitunya mereka itu. Ibu lihat hari Ahad buat Nasara itu. Pagi-pagi udah berangkat ke gereja, kan? Kita dikasih hari apa, Ibu? Kenapa Jumat? Kita umat terakhir. Harusnya apa? Harusnya Senin. Kita itu harusnya apa? Senin. Tidak. Allah muliakan kita. Kita ditaruh di depan mereka semuanya. Kita dikasih hari Jumat. Sadar nggak itu? Tapi libur kita hari apa? Sabtu Ahad. Artinya Yahudi Nasara itu. Maknanya kita ini mayoritas di Indonesia, tapi kalah dengan yang minoritas. Kenapa, Ibu? Ini kurangnya peranan kita dalam gerakan politik, dalam gerakan sosial, dalam gerakan media. Kita kurang semuanya. Makanya kita kalah terus, kan? Ayo bangkit, ayo sadar. Kita ini umat yang pendek umurnya, tapi mendahului mereka semuanya. Bahkan Rasul mengatakan dalam Hadil Arwah ila bil Afrah yang dikarang oleh Ibnu Qayyim tentang surga. Surga itu akan diisi oleh 120 saf. Ya, Bu, penduduk surga itu akan berada 120 saf. Ya. Umat Islam, umat Muhammad akan menepati 80 saf, Ibu. Maknanya apa? 2/3 penduduk surga akan diisi oleh apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan sampai kita nggak ada di sana, kan? Ayo kita berpacu supaya kita kembali ke tempat kita semula surga itu, kan? Coba Ibu bayangkan, Nabi Muhammad berdakwah itu cuma 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi apa hasilnya? Perubahan dunia Arab, perubahan dunia semuanya. Dua superpower, Parsi dan Romawi, jatuh di tangan umat Islam pada masa pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Betapa hebatnya umat Muhammad SAW. Waktunya pendek, tapi bisa menguasai dunia. Tapi lihat Ibu, Bapak terhadap dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ibu, itu direkamkan oleh Allah dari surat Nuh ayat 5 sampai 12. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghshaw. Ya, itu Nabi Nuh berdakwah di kaumnya 910 tahun, siang dan malam. Coba dibaca, Bu, ayat 5 sampai 12. Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya ke mukanya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan secara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka,
Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Sampai 12. dan membahayakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya Bu, jadi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun siang dan malam. Kita kan baru dakwanya cuma siang aja Bu ya. Ini siang dan malam Bu, 950 tahun. Berapa hasilnya? Cuma 80 orang yang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya nggak mau, anaknya Kan'an nggak mau, kaumnya apalagi kan. Tapi Nabi Muhammad tidak. Cuma 23 tahun berubah semua dunia ini kan. Itulah keberkahan Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya ini kan. Ya, makanya nanti diantaranya Allah berikan kita Ramadan. Dan di Ramadan itu ada 10 akhir Ramadan. Pada berebut mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Semalam dapat malam Lailatul Qadar, berarti umur kita bertambah 83 tahun sekian bulan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau nanti Ramadan dapat 10 kali, 20 kali, mungkin bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek ini dapat 50 kali kan Ramadannya. Bayangkan kalau dapat itu berarti 50 kali 83 tahun. Berapa itu Ibu? Di atas umat mereka semua itu kan. Itulah umat Muhammad SAW. Jadi banyak cara Allah mengangkat derajat umat kita dengan banyak hal yang bisa apa? Memperoleh nilai melebihi umat yang terdahulu. Jelas Bapak Ibu? Jadi yang pertama wal asri, jelas mana ya? Demi waktu apa? Asar. Makanya jangan lupa kita ini umat yang pendek-pendek umurnya antara 60 sampai 70, yang lebih tidak banyak. Ya, makanya persiapkan dia. Ya, persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Innal insana lah, semua manusia pasti akan merugi. Siapa mereka ini Bu? Illal ladzina amanu wa amilus salih, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Pengecualian inilah untuk kita semuanya. Tapi pertanyaannya, siapakah orang yang merugi ini Bu? Dua kelompok manusia. Ibu catat nih ya, dua kelompok manusia kalau mereka tidak sadar, maka mereka hancur dunianya, hancur akhiratnya. Yang pertama orang kafir Ibu. Yang pertama apa? Orang kafir. Lihat ayat ke-73 surat Al-Anfal. Waladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'alu takun fitnatul ardi fasadun kabir. Surat Al-Anfal ayat 73. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Apa perintah Allah kepada kita untuk orang kafir? Jangan mencintai mereka, jangan berpihak kepada mereka, jangan pro mereka. Ya Bu, kalau kamu lakukan itu, berarti kamu akan kena fitnah yang besar dan adab yang pedih. Ya, harus ada garis demarkasi antara kita sama orang kafir. Karena orang kafir itu orang zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Surat Al-Baqarah 254. Ya, orang kafir itu orang zalim. Nggak kenal Tuhannya. Mereka selalu melanggar Allah. Mereka ikuti perut dan yang di bawah perutnya. Naudzubillah min dzalik. Silakan dibaca Al-Baqarah 254. Orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah diberikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada. Tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Zalim Bu. Kenapa? Karena orang kafir tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, tidak mau taat sama Allah, itu orang kafir itu. Makanya pada ayat 179 itu tuh orang kafir Ibu. Al-A'raf 179.
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walau ma'yunun la yubsiruna biha. Walau adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balum adhal. Ulaika humul ghafilun. Kami isi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia karena mereka tidak menggunakan matanya, pendengarannya. Mereka itu lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka itu orang yang lalai. Ya. 19. Ya. Makanya beda antara orang mukmin sama kafir apa, Ibu? Surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtil anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Itu bedanya antara kafir dan mukmin. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka akan seperti makannya binatang, dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Bu, sama nggak orang mukmin sama kafir, Bu? Orang mukmin terkait sama Allah, orang kafir terkait dengan hawa nafsunya. Mereka makan-makan, senang-senang seperti binatang. Tak boleh nggak Ibu lihat binatang makan minum bikin anak tidur, makan minum bikin anak tidur, kan? Mereka sudah nggak ada ibadah, nggak ada apa, kan? Begitu orang kafir itu. Makanya jangan pernah tertarik sama orang kafir, karena orang kafir itu jalannya terbalik, kaki di atas, kepala gimana mau sampai tujuan? Surat Al-Mulk ayat 22. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda ama yamshi sawain ala siratal mustaqim. Itu beda antara mukmin sama kafir itu. Maka apakah orang yang berjalan terjungkel di atas mukanya itu lebih banyak mendapat pahala, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalannya lurus? Sama nggak, Bu? Orang kafir itu jalan terbalik. Makanya jangan ikuti Donald Trump dalam boat of peace. Ya, Bu, jangan ikut orang kafir. Orang kafir itu jalan terbalik. Makanya ini penting diingatkan ini kepada kita semua, kan. Jangan Bapak Ibu ngasih nama anaknya nama orang kafir. Ya, di Tanah Abang saya ketemu anak muda pengurus masjid, namanya apa? Onasis. Lah, kamu muslim namanya Onasis? Iya, bapakku kepingin aku jadi orang kaya seperti Onasis. Nah, kamu ganti namamu. Saya kasih ganti namanya Rizki. Ya, supaya dapat banyak rezeki. Ya. Pernah saya bimbing anak muda umroh, namanya Maradona. Auzubillah. Kok kamu muslimnya Maradona? Bapakku suka nonton bola, aku dikasih nama Maradona. Salah. Ya, Bu, Pak, jangan kasih nama anakmu nama orang kafir. Jangan kita ikut-ikutan cara orang kafir. Kenapa, Bu? Mereka jalan terbalik. Tuh, manusia merugi pertama ini orang kafir. Berarti jelas orang mukmin jalan normal menuju Allah dia. Orang kafir jalannya terbalik, nggak akan sampai. Terus ada pihak ketiga nih, wala mukmin, wala kafir. Siapa itu? Munafik. Siapa itu munafik? Siapa itu munafik, Bu? Surat An-Nisa, suratnya ibu-ibu nih, 138 sampai 145. Nah, coba perhatikan siapa itu munafik itu. 138 sampai 145 surat An-Nisa. Jangan lupa munafik juga laki-laki aja, cuma ada perempuan juga, Ibu.
138 sampai 145. Ke atas semua. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi orang kafir, orang munafik lebih cenderung ke orang kafir daripada orang mukmin, kan? Jangan jadi orang muslim seperti itu. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut kemenanganmu, memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman dan kafir. Tidak masuk kepada golongan orang beriman dan tidak pula masuk golongan orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Sampai 145. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dari orang-orang mukmin. Ingin kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong. Dua tanda utama orang munafik. Bayangkan ini, laki dan perempuan. Ya, bukan cuma laki aja, laki dan perempuan. Dua tandanya. Pertama, pro kepada orang kafir. Yang kedua, males sholatnya. Kalau mau sholat, berat dia. Dengar adzan, ya adzan lagi. Ini banyak ibu-ibu suaminya pergi ke kantor, masuk waktu zuhur, dia kirim WA, sayang jangan lupa makan. Bukan sholat jadi ingetin makan, coba itu. Ya bu, jangan malas sholatnya. Kalau dengar adzan, segerakan. Rapat, berhenti rapat, sholat dulu. Nah, usahakan untuk sholat dulu. Ya, jangan kemudian malas-malas menunda-nunda sholat. Karena itu kategori sifat orang munafik. Lebih jelas lagi pada ayat 67 sampai 68 surat At-Taubah. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Dibaca itu 67 68 surat At-Taubah.
Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka meninggalkan tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itulah orang-orang yang fasik. Jelas Bu, inilah dua manusia yang merugi Bu, orang kafir dan munafik. Makanya dua-duanya itu oleh Allah diperintahkan kepada Muhammad untuk bersikap keras kepada mereka. Surat At-Tahrim ayat 9. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. At-Tahrim ayat 9. Maknanya jangan bergabung sama mereka, jangan merapat ke mereka, jauhi mereka itu. At-Tahrim ayat 9. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk tempat kembali. Jelas Bu, Pak. Inilah manusia merugi dalam hidup ini, dunia sampai akhiratnya. Orang kafir munafik. Adapun orang selamat siapa? Orang beriman dan beramal. Surat At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Surat At-Taubah 71. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu milih yang mana? Kafir, munafik, mukmin. Allahu Akbar. Nah, karena itu puasa Ramadan hanya untuk orang-orang mukmin. Kenapa Ibu? La'allakum tattaqun. Kalau kita mukmin dan bertakwa, apa hasilnya? Surat Az-Zumar ayat 73 74. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qala alhamdulilladzi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. 74 75 surat Az-Zumar. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya sungai dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, kebahagiaanlah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. 74 juga ya Ustaz. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Barakallahu Bu, Pak. Di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, nggak ada jomblo, nggak ada janda, kan? Semua di surga kata Nabi kembali perawan, ibu-ibu, bapak-bapak kembali apa? Penjaka, ya. Semua umurnya rata-rata 33 tahun, dan semua ada pasangannya, ya.
Saya ditanya sama ibu-ibu di pengajian lain, Pak Ustadz nanti di surga bapak-bapak dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa Pak Ustadz? Saya bilang, lah ibu nggak mau dekat, nggak mau bersama suaminya masuk surga. Nggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja kan. Berarti ibu ini kecewa sama bapaknya itu kan. Makanya harus bergandengan tangan, sehidup sesurga. Barakallahu Ramadan di depan kita, ayo kita maksimalkan semua usaha kita untuk meraih kemuliaan la'alakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah 2 jam kita bicara. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup ya? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.